Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petani mulai panen dan beras impor mengalir ke pasar. Harga beras di sejumlah daerah di Jawa Barat berangsur turun menjelang bulan Ramadan. Diduga jadi korban tawuran, seorang pelajar SMK ditemukan tewas di pinggir jalan Pantura Subang dengan kondisi penuh luka bacokan senjata tajam. Pemilik toko sekaligus agen perbankan di Indramayu tewas diduga dibunuh perampok. Baru 1 hari menikah, seorang pria di Kabupaten Bandung Barat ditangkap polisi karena mencuri domba milik warga. Pelaku diduga sering melakukan pencurian hingga meresahkan warga. Tim unit Reskrim Polsek Sindangkerta langsung mencari keberadaan Usop Daman, pria berusia 34 tahun yang diduga mencuri domba milik warga. Polisi sudah memburu pelaku selama sepekan. Ia akhirnya ditemukan di rumah mertuanya di Kampung Pasir Panjang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Penyergapan pelaku membuat seisi rumah panik karena ia baru menikah 1 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Maret 2024. Pelaku ternyata adalah pemain lama. Tidak hanya sekali, pelaku ternyata sering mencuri hewan ternak dengan rekannya yang sudah lebih dulu tertangkap. Terakhir, pelaku mencuri domba ternak milik ulama setempat. Mereka mencuri domba menggunakan mobil pada dini hari. Pada kejadian pada waktu tengah malam sekitar pukul 01 dini hari dengan cara mendongkrak pintu kandang. Kemudian dibawa dilakukan oleh 2 pelaku. Penangkapan pelaku menjadi heboh karena saat penangkapan, sang mertua meminta pelaku menceraikan putrinya. Pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Kota Banjar. Tawuran mengakibatkan 2 orang dibawa ke rumah sakit karena mengalami patah tangan dan memar di bagian wajah. Entos nelpon polsek si Edet. Saling serang antar 2 kelompok warga terjadi di Desa Mekarsari, Kota Banjar. Mereka tawuran dengan senjata tajam dan juga batu. Keributan ini membuat warga sekitar yang sedang istirahat terbangun. Mereka terganggu dengan teriakan kelompok tersebut. Setelah polisi datang ke lokasi, tawuran ini akhirnya bisa dilerai. Akibat tawuran, 2 orang harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami patah tangan dan memar di bagian wajah. Kalau mau ribut-ribut disitulah, jangan nyebrang ke daerah saya lah. Itu yang bikin ganggu, yang bikin rasa itu. Saya selama ini saya nggak pernah mukul-mukul maling, Pak. Tapi kalau yang ngobok-ngobok lingkungan, nah saya bagiannya saya nih yang suka ngajar-ngajar orang itu. Berarti warga nggak terima ini tempat nggak sama-sama nggak terima. Pakai tempat ribut, Pak ya? Ya. Ya ributnya berarti sih sama orang sama Medan berarti ya. Bukan. Menurut informasi, perkelahian 2 kelompok ini diduga berawal dari persoalan di lapangan futsal. Persoalan itu belum selesai, sehingga 2 kelompok ini masih menyimpan dendam. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Sementara itu, tawuran antar pelajar di Pantura Subang kembali makan korban. Seorang pelajar SMK ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi penuh luka bacokan senjata tajam. Pelajar SMK Mariuk di Kecamatan Tambak Dahan, Subang ditemukan tewas di pinggir jalan Pantura Subang di depan sebuah klinik bidan di daerah Sukasari, Subang, Senin malam. Pelajar kelas 1 SMK itu menderita luka bacok serius pada bagian kepala dan tubuh. Menurut penjaga klinik, sebelum korban ditemukan tewas, terjadi keributan di depan klinik. Cuman udah ngegeletak aja gitu. Udah tidur gimana maksudnya? Oh, ngegeletak. Malam itu, Pak? Tim Inafis Kepolisian Resor Subang langsung melakukan proses identifikasi pada jasad korban. Pihak keluarga mendapat kabar bila korban tewas karena tawuran, lalu ditinggalkan teman-temannya di pinggir jalan. Ada itu ponakannya katanya tawuran, ada di bidan gitu
Saya nggak tahu sih ya masalah terjadinya. Cuma ada informasi keponakannya katanya udah meninggal, tawuran. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diautopsi. Sementara polisi menyita motor korban ke Polsek Pamanukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Informasi selanjutnya, pemilik toko sekaligus agen perbankan di Kecamatan Kertasemaya Indramayu ditemukan tewas. Korban diduga dirampok dan dibunuh karena ditemukan bekas luka di tubuhnya. Maesaroh, pemilik agen perbankan ditemukan tewas di rumahnya yang sekaligus dijadikan tempat usaha Desa Tengajar Kidul, Kecamatan Kertasemaya Indramayu. Korban yang tinggal seorang diri ditemukan bersimbah darah di lantai bagian dapur rumah. Setelah menerima laporan tersebut, polisi datang ke lokasi kejadian untuk olah TKP. Polisi memasang garis serta meminta keterangan dari sejumlah warga. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan adanya unsur kekerasan dalam kasus ini. Korban diduga tewas karena kerasnya hantaman benda tumpul di bagian wajah dan kepala belakang. Polisi juga menduga peristiwa ini merupakan pencurian dengan kekerasan. Hasil olah TKP ya, kita menemukan beberapa barang-barang yang diduga hilang dan juga ada beberapa yang terlihat seperti kayak telah dirusak gitu ya. Namun nanti dari hasil olah TKP ini kita akan simpulkan lebih lanjut. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diautopsi. Sedang polisi masih menyelidiki kasus ini dengan mencari bukti-bukti maupun keterangan di lokasi untuk mengungkap pelakunya. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu.